Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran SD. Di sini, saya akan memaparkan hasil desain pembelajaran yang saya buat untuk kelas 6 dengan tema 4 globalisasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Niken Ayu Puspita dengan NIM 20224064051115 dari kelas 3C. Desain pembelajaran yang saya buat yaitu untuk kelas 6 dengan tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Dengan kompetensi dasar 1.1 mendeskripsikan mengenai globalisasi yang ada di sekitar peserta didik. 1.2 menyajikan apa saja bentuk-bentuk dari globalisasi. Dan tujuan pembelajaran 2.1 peserta didik mampu memahami mengenai globalisasi. 2.2 peserta didik menyajikan mengenai apa saja bentuk-bentuk dari globalisasi. Selanjutnya, langsung saja ke pemaparan hasil desain pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL atau disebut dengan Problem Based Learning. Mengapa saya mengambil model pembelajaran tersebut? Dikarenakan model PBL merupakan model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan sasaran didik untuk berusaha memecahkan masalah dengan beberapa tahap metode, sehingga siswa diharapkan mampu untuk mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan sekaligus siswa diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Pada tema yang saya ambil yaitu tema 4 globalisasi, metode ini sangat tepat digunakan karena peserta didik akan mencoba untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan globalisasi. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan yaitu SCL atau disebut dengan Student Centered Learning. SCL sendiri merupakan pendekatan yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran, dikarenakan pada pendekatan tersebut peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, mengapa saya mengambil pendekatan tersebut untuk tema 4 globalisasi, yaitu diharapkan peserta didik mampu untuk bergerak aktif dalam pembelajaran serta dapat memberi kesempatan pada peserta didik bereksplorasi mencari pengetahuan dan pengalaman mengenai materi globalisasi. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya ambil yaitu kolaboratif. Kolaboratif sendiri merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan secara bersama dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Strategi ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Pada strategi ini, sangat cocok digunakan di kelas 6 dengan tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Dikarenakan pada kelas 6 sudah mampu untuk bekerja sama dalam kelompok. Strategi kolaboratif ini mengajarkan peserta didik untuk saling mengungkapkan pendapat dan belajar menerima pendapat orang lain di dalam kelompok. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Di sini terdapat 3 metode yang saya gunakan di kelas 6 dengan tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Yang pertama, berdiskusi. Diharapkan peserta didik mampu berdiskusi dengan teman yang lain dalam memecahkan sebuah masalah mengenai materi pembelajaran tersebut. Yang kedua, tanya jawab. Setelah peserta didik melakukan sesi berdiskusi, selanjutnya peserta didik diharapkan untuk bertanya mengenai hal apapun yang belum dipahami mengenai materi tersebut. Yang ketiga, permainan. Permainan di sini diartikan sebagai metode penghilang kebosanan terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun, permainan ini bisa juga dikaitkan dengan materi yang sedang dipelajari di dalam kelas. Yang terakhir yaitu media pembelajaran. Ada beberapa media yang saya gunakan yaitu yang pertama, video animasi materi.
Pada video ini, guru dapat membuat sebuah animasi tentang materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Video animasi materi yang menarik akan membuat peserta didik senang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proyektor. Proyektor di sini digunakan untuk menayangkan video animasi materi yang dibuat oleh guru. Yang ketiga, PowerPoint. PowerPoint sendiri hampir mirip dengan video animasi. Namun, jika PowerPoint hanya sebuah tulisan yang berbentuk unik dan ditayangkan di kelas, kemudian guru menjelaskan apa saja isi materi yang ada di PowerPoint tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan hasil desain pembelajaran yang saya buat. Sekiranya ada yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semua yang sudah menyimak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.